Gitu loh. Kau bisa membantu kau. Hah? Jadi, woi Rainer! Di rumah kami sendiri tidak sering dianggap. Dengar, per semester ini bagus sekali. Kau nilainya rata-rata dapat 98. Saya sangat bangga. Kau memang bisa memenuhi harapan kami sebagai orang tua. Itu hasil dari disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Seorang pemimpin keluarga harus objektif, memberi pujian dan fasilitas sesuai prestasi kalau adik-adik mengikuti contoh kakak. Masa depan keluarga ini bagus. Ya, aku juga belajar sampai jam 1 malam kemarin. Aku sudah coba keras, tapi nilaiku cuma naik jadi 92. Usaha itu penting, Kim. Tapi di dunia nyata yang dinilai adalah hasil akhir. Ayah ingin kalian siap menghadapi persaingan di luar sana. Tapi setiap hari kami merasa kami enggak pernah dilihat. Ya, selalu dibandingkan sama Kak Reynard. Iya Bu, tapi kita bisa membicarakan ini nanti. Adik-adik juga sudah kerja keras. Tentu saja nak, tapi prestasi kakak memang luar biasa. Aku cuma mau semua motivasi. Renat, ini hadiah spesial dari ayah dan ibu. Laptop baru dengan spesifikasi tinggi, prosesor cepat, cocok untuk belajar online, coding atau mengerjakan tugas dengan lancar. Kami harap ini bisa membantu kamu mengembangkan potensi lebih jauh lagi. Kamu layak mendapatkannya. Bentar, jadi hadiah seharga belasan juta ini hanya untuk Kak Ray. Kami senang buat kakak, tapi rasanya kami nggak pernah dianggap cukup berprestasi di mata kalian deh. Kami nggak minta yang mahalnya, cuman kami juga capek usaha setiap hari tapi nggak pernah dipuji atau dihargai. Ini bukan soal membeda-bedakan. Ini adalah reward untuk prestasi. Kalau kalian juga berhasil meraih nilai tinggi, ayah pasti memberikan yang setara. Aku senang kali ya. Tetapi aku tidak bisa menikmatinya kalau adik-adik tidak dapat. Kalian jangan salah paham. Kami cuma ingin motivasi seluruh keluarga. Aku sudah capek banget, Kim. Setiap hari dibilang, lihat ke kamu. Kenapa nggak seperti kakakmu? Kami juga punya batas perasaan tahu. Di sekolah kita belajar Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap manusia punya martabat yang sama, berhak dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan hormat dan tanpa diskriminasi. Betul, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu untuk semua orang, termasuk kami yang nilainya biasa-biasa saja. Besok kita harus bicara, kalau terus diam, nggak ada perubahan. Kita harus berani, tapi tetap hormat demi keadilan di keluarga kita sendiri. Makan yang banyak ya, biar sehat. Banyak kan punya presentasi sekolah besok kan? Mungkin atau kau bisa membantuinya. Bu, aku ini ingin suasana makan yang tenang. Lihat nih, adik-adik setiap kali makan sedih. Aku ini nggak mau hadiah atau membuat keluarga seperti ini. Iya, kami usaha setiap hari, belajar sampai malam, bantu pekerjaan rumah, ikut ekstrakurikuler. Tapi selalu dibanding-bandingkan, kayak kami nggak pernah cukup baik. Di PPKN sila kedua mengajarkan keadilan dan penghormatan, tapi di rumah kami sering merasa tidak dianggap. Jangan lebay, Kim Jolin. Ayah cuma ingin kalian termotivasi. Keadilan itu berartinya memberi hadiah sesuai usaha yang hasil dan nyata. Oke. Tapi ya, sila kelima bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bagi semua anggota keluarga. Bukan cuma Reynard. Kalau pemimpin keluarga cuma memperhatikan satu anak, itu bukan keadilan, itu ketidakadilan. Kami nggak iri sama Kak Ray, justru kami bangga sama dia. Tapi kami juga ingin dianggap berharga, meski nilainya nggak sempurna. Cukup. Aku tidak mau laptop ini kalau laptopnya membuat adik-adik tersisih. Aku lebih mending keluarga harmonis daripada hadiah apapun. Ayah minta maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Ayah salah besar.
Ayah pikir keadilan itu hanya soal prestasi dan hasil. Tapi ayah lupa esensi Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti menghargai martabat setiap manusia secara sama rata. Mendengarkan perasaan mereka, tidak membeda-bedakan anak karena nilai atau pencapaian. Ibu juga minta maaf, kami telah fokus memuji satu anak sampai lupa yang lain punya hati dan perasaan. Sila kelima mengajarkan keadilan sosial, pemberian kesempatan, penghargaan, dan kasih sayang harus merata bagi semua anggota keluarga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Aku juga minta maaf ya. Dari tadi aku diem doang. Seharusnya aku bantu kamu belajar. Mulai hari ini, ayah berjanji untuk memimpin dengan adil, mendengarkan semua pendapat, dan memberi kesempatan yang seimbang. Ayah bangga sekali kepada kalian semua. Bukan hanya karena nilai rapor atau prestasi, tapi karena kalian punya keberanian menyuarakan keluarga demi keadilan di keluarga kita. Hanya hafal di sekolah, tapi juga harus diamalkan setiap hari di rumah. Sila kedua mengajarkan kita semua untuk saling menghormati martabat satu sama lain. Sila kelima mengajari kita menebar keadilan sosial mulai dari keluarga kecil ini. Sudah menjadi keluarga yang lebih adil. Sekarang aku bisa menggunakan laptop aku sambil membantu adik-adik aku tanpa merasa bersalah. Jangan lebay, Kim Jolin. Biasa. Stop laughing. You're making me laugh, bro. Wait, yung ganyan mo. No, like, wait, put your phone on the screen. Hanya untuk Kak Ray. Jangan gitu juga.